Viral diduga rekaman suara Ferdy Sambo dan Nikita Mirzani adu bang Asiku nggak keluar. Aku tuh baru dapat surat panggilan 2 hari yang lalu jadi tersangka. Nah, maksudnya ini kan ranahnya KDRT ya gitu. Kenapa jadi 351 Junto 355? Itu kan pasal ngeri-ngeri. Di waktu saksi KDRT kan? KDRT. Dan kita tahulah drama-drama yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dipanggil pada saat sebagai saksi 2 kali tidak datang, dipanggil sebagai tersangka 2 kali pun tidak datang. Orang yang sudah secara nyata-nyata membangkang terhadap panggilan polisi, bahkan cenderung tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas itu, tapi lalu dilepaskan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Pokoknya Pak Ferdy Sambo, ingat ya, aku mendukungmu, aku tidak mendukung apa yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan itu salah, 100% salah, tapi kita tidak pernah tahu kenapa kamu melakukan itu. Bener gak? Benar, hidup bener. Karena semua orang butuh pembelaan. Kita tunggu aja di pengadilan hasil akhirnya bagaimana. Karena pasti di pengadilan semua akan dibongkar secara real dan sesuai fakta. Pokoknya Pak Ferdy Sambo, kalau kamu keluar penjara entah 20 tahun lagi, entah 30 tahun lagi, kamu masih seperti sekarang, masih manis, masih kenceng, aku siap kamu nikahin Pak, kalau kamu udah bukan salagi batur. Ya pasti namanya fitnahan itu membuat hati nggak enak. Tetapi kalau kita kalau kita merenungkan atau kita memiliki iman, nggak usah juga menjadi hidup kita down gara-gara perkataan orang lain, apalagi perkataan itu nggak benar. Saya tidak mengenal beliau, punya nomor teleponnya juga enggak, bertatap muka juga enggak pernah, namanya baru tahu setelah kejadian tembak menembak. Terus kalian menuduh saya di backing dia. Kalian keterlaluan netizen. Kalau kalian senang digiring-giring opini, memfitnah saya seolah-olah saya di backing Sambo, silakan kalau itu membuat kalian happy. Viral diduga rekaman suara Ferdy Sambo dan Nikita Mirzani adu bang Asiku nggak keluar. Kasus Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J masih terus bergulir hingga 2 bulan lamanya. Belum kelar kasusnya, kini tersebar pesan suara diduga Ferdy Sambo dengan artis Nikita Mirzani membahas soal pasal kekerasan dalam rumah tangga. Pesan singkat dalam bentuk rekaman suara tersebut belakangan viral di media sosial Instagram maupun TikTok. Rekaman dan isi chat diduga dilakukan Ferdy Sambo dan Nikita Mirzani itu dibagikan oleh pengguna akun TikTok @dauskmh2. Dalam video yang berisi gambar Ferdy Sambo dan Nikita Mirzani memperdengarkan bukti rekaman suara yang diduga dilakukan oleh keduanya. Percakapan dalam video tersebut mengenai seputar pasal KDRT, di mana bintang film Komik 8 ini mengadu soal kasusnya yang jadi tersangka. Kemudian, perempuan berusia 36 tahun ini mengeluhkan soal kasus KDRT yang menimpalnya. Sekadar diketahui pula bahwa Nikita Mirzani memang pernah melakukan KDRT dan penganiayaan terhadap mantan suaminya Dipo Latif. Nikita pun melanjutkan curhatannya, ia bahkan bercerita kalau dirinya sempat tidak bisa mengeluarkan ASI untuk anaknya waktu itu sampai kasusnya tersebut. Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka yakin percakapan itu melibatkan antara Nikita Mirzani dan Ferdy Sambo, sebab selama ini Nikita Mirzani disebut-sebut kebal hukum dan backingan Ferdy Sambo. Namun tak sedikit pula netizen yang menduga bahwa suara pria itu bukanlah Ferdy Sambo. Akhirnya Ferdy Sambo tak bisa mengelak lagi. Baradae, BRIPKRR dan KM kuat akui ini ke penyidik. Fakta baru kasus pembunuhan Brigadir J, kini akhirnya Ferdy Sambo terpojok. Ferdy Sambo tidak bisa mengelak lagi. Pasalnya satu persatu pelaku pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J memberi pengakuannya terkait pembunuhan Brigadir J, dan mereka kini satu suara hingga beri pengakuan para penyidik. Ya, ketiga pelaku pembunuhan Brigadir J yakni Baradae, BRIPKRR, dan Kuat Ma'ruf mulai kompak satu sama lain. Hal itu diakui oleh pengacara Baradae yakni Roni Talapesi. Dia mengurai isi pengakuan Baradae, BRIPKRR, dan Kuat Ma'ruf yang ternyata kompak satu sama lain. Sebelum mengurai pernyataan itu, Roni Talapesi terlebih dahulu bercerita perihal persiapan kliennya Baradae menjelang persiapan
persidangan kasus pembunuhan berencana Fedy Sambo dan Putri Candrawati dalam merencanakan pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, Roni Talapesi pun mengaku tengah menunggu kesaksian Kuat Ma'ruf sebab Kuat Ma'ruf adalah tersangka yang ada di TKP saat penembakan Brigadir J oleh Baradae berlangsung pada 8 Juli 2022. Karena posisi KM itu sangat dekat dengan Baradae, posisi RR memang di belakang. Kendati demikian, Roni Talapesi menyebut ada pernyataan atau kesaksian Kuat Ma'ruf yang sesuai dengan ucapan Baradae. Sampai kesaksian Kuat Ma'ruf dan Baradae salah satunya adalah perihal janji Fedy Sambo untuk memberikan uang kepada para ajudannya usai Brigadir J tewas. Rupanya diam-diam Kuat Ma'ruf, Bribka RR dan Baradae mengurai kesaksian kompak di depan penyidik. Hal itu tercipta saat ketiganya menjalani rekonstruksi. Sebelumnya, Erman Umar mengurai penjelasan perihal adegan Fedy Sambo hendak memberikan uang ke ajudannya saat rekonstruksi. Namun kala itu, Fedy Sambo membantah pernyataan Bribka RR soal menjanjikan uang. Sementara itu, pengacara Bribka RR Erman Umar menyambut baik apresiasi dari kuasa hukum Baradae. Diungkap Erman Umar, ia akan membuktikan kesaksiannya kliennya dengan Baradae kelak di persidangan. Ngotot pembela Bribka RR Erman Umar tak menampik bahwa ia sedang mengusahakan agar kliennya mendapat hukuman ringan. Dia tidak berniat ada kejadian dadakan sehingga tidak ada pilihan lain. Menurut saya, yang pantas mereka ini jadi saksi, akui Erman Umar. Mengulas kembali kesaksian Bribka RR, Erman Umar belak-belakan bahwa Bribka RR tidak melihat Fedy Sambo menembak Brigadir J. Pernyataan Bribka RR itu menolak belakangan dengan Baradae yang mengaku melihat Fedy Sambo menembak Brigadir J. Ketar-ketirnya Fedy Sambo tak hanya Bribka RR dan Baradae, Kuat Ma'ruf rupanya juga kompak akui hal ini ke penyidik sejalan dengan Ricky Rizal serta Richard Eliezer. Fedy Sambo kini patut ketar-ketir karena ketiga bawahannya yang ikut merencanakan pembunuhan Brigadir J memberikan keterangan yang sama di depan penyidik. Akhirnya satu persatu pelaku pembunuhan Brigadir J memberikan pengakuannya terkait pembunuhan Brigadir J. Meski sempat ada perbedaan keterangan antara para pelaku, namun kini ketiga pelaku, yakni Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf atau KM mulai kompak satu sama lain. Dilansir dari laman tribunstyle.com, hal itu diakui oleh pengacara Baradae, yakni Roni Talapesi. Dia mengurai isi pengakuan Baradae, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf yang ternyata kompak satu sama lain. Sebelum mengurai pernyataan itu, Roni Talapesi terlebih dahulu bercerita perihal persiapan kliennya Baradae menjelang persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diprakarsai Fedy Sambo. Diakui Roni Talapesi, kliennya sejak awal bersikukuh akan membongkar tabiat keji Fedy Sambo dan Putri Candrawati dalam merencanakan pembunuhan Brigadir J. Karenanya saat mengetahui Bribka RR ikut bersuara terkait kasus Brigadir J, Roni Talapesi lega. Kami menyambut baik apa yang disampaikan Bribka RR. Semoga kasus ini menjadi terang. Kemarin di TKP Saguling, saudara RR sudah sampaikan. Lebih lanjut, Roni Talapesi pun mengaku tengah menunggu kesaksian Kuat Ma'ruf sebab Kuat Ma'ruf adalah tersangka yang ada di TKP saat penembakan Brigadir J oleh Baradae berlangsung pada 8 Juli 2022. Karena posisi KM itu sangat dekat dengan Baradae, posisi RR memang di belakang. Kendati demikian, Roni Talapesi menyebut ada pernyataan atau kesaksian Kuat Ma'ruf yang sesuai dengan ucapan Baradae. Kesamaan kesaksian Kuat Ma'ruf dan Baradae salah satunya adalah perihal janji Fedy Sambo untuk memberikan uang kepada para ajudannya usai Brigadir J tewas. Rupanya diam-diam Kuat Ma'ruf, Bribka RR dan Baradae mengurai kesaksian kompak di depan penyidik. Hal itu tercipta saat ketiganya menjalani rekonstruksi. Sebelumnya, Erman Umar mengurai penjelasan perihal adegan Fedy Sambo hendak memberikan uang ke ajudannya saat rekonstruksi. Namun kala itu, Fedy Sambo membantah pernyataan Bribka RR soal menjanjikan uang. Sebelumnya, hasil pemeriksaan lie detektor Baradae, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf juga turut diumumkan ke publik. Dilansir dari laman kompastv.com, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi, mengungkapkan hasil sementara uji poligraf atau detektor kebohongan 3 tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, menunjukkan mereka memberikan keterangan secara jujur Selasa 6 September 2022. Ketiga tersangka yang diperiksa menggunakan alat uji kebohongan atau lie detektor itu ialah Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.